lihat tadi emblem setnya 2 emblem tank dipergunakan oleh RRQ dan ada 2 basic common emblem juga. Cukup defensif untuk gameplaynya. Dan bahkan masih tetap sama ya, Rizla dan juga Cici di sini dengan emblem fighter. Berarti kita akan jauh lebih sering melihat mungkin adanya efek-efek spell steal atau life steal yang bisa dipergunakan oleh kedua hero ini. Tapi jangan lupakan lawan mereka itu adalah Baxia. Dan memang dengan Baxia Max ini sudah ada potongan regen HP sebanyak 40%. Yep. Dan terlihat Om ya, udah ada perubahan loh. Perubahan posisi loh. Mendadak Angela di bagian atas. Sekarang Eman yang akan bergabung bersama rekan-rekannya. Yep. Sementara sekarang Toton sudah mulai diserang pula. Ada Finn yang akan masuk lewat belakang. Dan sekarang pergerakan dari Nile. Dan total yang pertama menjadi milik dari Nile. Bahkan pertempuran yang membuat Sun Tzu Jin tumbang dari tersebut. Sedikit lagi yang tersisa. Res menjadi korban yang kedua. Wah, 2 pemain langsung berhasil di take down dan Hardguard yang masuk dengan waktu yang sangat cepat ya. Karena memang tadi leveling yang berhasil dilakukan oleh Moreno bahkan diusir sekarang. Hei, berhasil tadi menarik seperti karena purple buff. Bahkan sekarang Sun Tzu Jin udah mulai hadir kembali. Ada blok yang udah langsung dibawakan pula. Sementara Idok yang malah menjadi korban di dalam pertempuran sebenarnya Sun Tzu Jin menjadi korban kembali. Apa yang terjadi? Nile masuk terlalu dalam. Wow, ini dia pertukaran yang kembali lagi terjadi. Hilangnya seorang Nile tapi Sejin udah tumbang sebanyak 2 kali. Dan ini dia untuk talent prediction. Waduh, tuh ada Mirko kenapa nih? Mirko kenapa nih? Oke, 2 versus. Ngacak-ngacak siapapun yang ada di bagian depan. Penalty zone gak konek siapapun tapi ada satu iron hook. Dan belum ada peluang yang dikeluarkan. Sementara sekarang coba lihat di bagian belakang. Ada pergerakan dari Reza mencoba untuk bisa mengganggu. Tapi Resnya masih berhasil selamat. Pinknya dengan satu kick and gun masih mengisi lugu. Tapi Sun Tzu Jin malah menghilang sendirian di area depan. Dan Res akankah menyusul. Satu terakhirnya masih dikejar oleh Eman. Tapi Resnya masih bisa selamat. Bahkan satu terakhir tadi dari Toy menembus. Dan juga baku jam masuk Shogun. Sedikit lebih tersisa. Dan turtle-nya berhasil diamankan Nile. Itu dia, satu objektif yang kembali jatuh di tangan Beginner by Fatality. Tapi dan Shogun yang bergerak. Berhasil tertarik, akan ada bloodhound tapi ternyata masih di tanda penalti zone malah langsung dikeluarkan begitu saja. Terlihat ada beberapa player tadi dari RRQ langsung saja terkurung dengan bloodhound yang udah langsung terlihat di dalam area tersebut. Membuat Nile langsung jam ketiga, tapi Resnya menjadi orang terdepan, mencoba untuk bisa mengusir mundur ke arah beberapa player Iron Hook. Gak konek karena siapapun. Bloody Hand yang ditahan sampai bisa bertemu dengan seorang Nile. Ini jadi satu strategi yang berhasil dilakukan oleh RRQ. Dan dengan Nile yang tumbang akan membuat Sun Tzu Jin sendiri bisa mengejar. Dan mereka mendapatkan space di area turtle. Begitu bebas untuk saat ini. Dan Finn mencoba untuk mengganggu. Wah, ada WP tadi bagus banget. Dan Resnya berhasil memukul mundur pergerakan Finn. Walaupun membuat Resnya harus masuk jauh lebih dalam ke dalam area defensif yang dibangun oleh Bigoton by Fatality. Tidak membuat dirinya pun menghilang kali ini. Wah, ini emang ngebut banget sih ke bagian depan dengan bantuan dari Moreno juga. Tapi mau nggak mau ada pertukaran yang memang sekarang diunggulkan oleh RRQ. Ya, breaking side drop dan connect sementara Toy dikeroyok. Tapi sebuah backup pada begitu baik. Hanya saja Nile masuk ke belakang dan Sun Tzu Jin seperti penasibnya. Sun Tzu Jin menghilang. Tapi ini yang dipegang oleh Beginner by Vitality namun tabrakan dari Sun Tzu Jin. Adakah kita lihat? Yap, dan Finn menabrakkan dirinya. Dagoet tadi dikeluarkan penalty zone. Idok yang masih menahan dari bagian belakang. Sementara tadi beberapa player dimiliki oleh Deter. Mereka kehilangan cukup banyak HP di dalam tubuhnya. Masih ditahan, tidak ada korban jiwa yang harus Wah, tertarik lagi dong, dihajar dong ini dan selesai sudah Shogun. Pertempuran akan terpecah. Regis Strom yang kokoh karena siapapun. Sementara sekarang Finn yang belum menjadi korban tambahan pula dengan satu lagi keluarga yang udah langsung dikeluarkan berserta. Dengan Winter Crown yang begitu baik tadi dari Idok. Iron dilakukan kembali, Vengeance diaktifkan. Dan sekarang Eman tidak kuat. Wow, 3 pemain berhasil di take down, kesabaran membuahkan hasil dan lagi-lagi Idok. Dengan Iron Hook dan Bloody Hand-nya masalahnya connect selalu karena Nile. Iya, sangat tepat sekali juga dan Nile datang lagi. Oke, Nile-nya masih saja konser tunggal. Membuat Reza satu terakhir. Kembali Res harus berkorban nyawa. Sementara tadi ada traction pulse. Malah membuat pergerakan dari Nile lenyap seketika. Masih sempat-sempatnya ya untuk melakukan pertukaran. Meskipun pada akhirnya Lord berhasil dipegang oleh RRQ. Tapi berikan. Dan sekarang poinnya udah kaya banget sih. 1900 gold lebih unggul secara individual. Ngebuat mereka akan sangat percaya diri untuk langsung memegang satu inner turret. Ada penalti saja. Ditambah lagi dengan satu. Pergerakan penalti zone yang begitu baik. Membuat Rin dan juga Toy lejap seketika. Sementara Resya tertinggal sendiri. Apa yang akan terjadi? Sebuah setup yang begitu baik di tempat yang lain. What? Nile
mengamuk. Wow, megangin 2 player sekaligus untuk Niall. Sementara yang lainnya bisa ngedapetin Toy, ngedapetin Kararis. Tuh mau gak mau sih harus juga. Tapi sudah ada 2 Blade Armor juga yang setup oleh Bigetron by Fatality. Yep. Ada di Shogun, ada juga di Finn sekarang untuk 2 Blade Armor tersebut. Tapi ya. Idok dapat posisi nih om. Dapat gak ya? Tuh kalau ada yang lewat, Shogun mungkin sembunyi di rumput depan sini, bisa ketarik nih. Nah ini nih, ini. Yap, dan berhasil tadi menarik ke arah dari Shogun. Dan penalti shotnya kembali Regi Sestrom. Kembali kombinasi yang begitu mengerikan. Diperlihatkan oleh Bigetron by Vitality dapat buat Toy. Beserta dengan Rins kembali menjadi korban. Dan Res urutannya sama. 2 kali loh setupnya begitu. Wow, urutannya sama, Dejavu untuk perempuan dari RQ Hoshi. Penalty zone, Raging Sensor menjadi mimpi buruk dan sekarang inner turret juga menjadi milik dari Bigetron by Vitality. Oke, dan sekarang saya bisa mendapatkan Tenskolnya pun langsung dikeluarkan sebentar. Idok akan keluar benar sendirian Idok. Lenyap seketika Bigetron by Vitality memberikan sebuah tutor setup yang begitu indah. Wipeout berhasil di-secure di menit yang ke-14 dan Lord terbuka dengan lebar buat seorang Rins. Tapi masalahnya ini yang akan kita lihat dengan Lord yang udah mulai berjalan dari area mid lane. Yep. Akankah dipaksa lagi para pemain dari Bigetron by Vitality? Oke, dan penalti zone yang langsung dikeluarkan akan siap menjadi milik siapa lagi sana begitu baik. Tapi sejauh ini Shogun menjadi korban dalam pertempuran tersebut. Raging Sestrom dikeluarkan pula sementara sekarang Res menjadi korban. Toynya pun masih free di bagian belakang. Satu terakhir, Toynya pun masih sempat bisa kabur dan juga menuju ke dalam satu base begitu aman. Tapi sekarang base-nya, coba lihat base-nya berhasil ditumbangkan. Itu dia, base yang akhirnya bisa disentuh oleh Bigetron. Gak butuh waktu untuk berlama-lama di dalam lane of down karena pada akhirnya mereka bisa bereksekusi secara maksimal. 1 lane saja ternyata cukup. Eman yang menggila dengan cicinya memutar di area base.